Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami akan mengajarkan materi variabel dan conditional processing. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 4 MA25 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Tania Iswara. Adapun teman saya, Anissa Nur Astuti, Eriska Tiara Santri, Hana Michelle Karina, dan juga ada Irda Afredita. Sebelum memasuki materi variable and conditional processing, di sini saya akan menjelaskan mengenai processing itu apa dan juga tujuannya itu untuk apa. Jadi, processing adalah bahasa pemrograman dan lingkungan pemrograman atau disebut development environment, open source untuk pemrogram gambar, animasi, dan interaksi. Dan juga didesain untuk mengajarkan pemrograman kreatif terutama dalam konteks seni, desain, dan interaktivitas. Adapun tujuan utama dari processing adalah untuk menyederhanakan sintaks dan memfasilitasi pembuatan grafika, animasi, visualisasi data, dan aplikasi interaktif secara mudah. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendownload aplikasi processing dengan mudah. Yang pertama, teman-teman bisa pergi ke Google Chrome. Kedua, ketik keywords download aplikasi processing. Ketiga, pilih website processing.org. Yang keempat, kalian bisa pilih versi mana yang kalian butuhkan karena terdapat versi Windows, Mac, Linux, dan juga Raspberry. Setelah itu, kalian tinggal unduh dan install aplikasinya. Back to the topic, yang kedua ada variabel. Variabel adalah untuk menyimpan suatu nilai bertipe tertentu di dalam memori. Dan selanjutnya, nilai ini dapat dipergunakan di bagian lain di dalam program. Salah satu keuntungan menggunakan variabel adalah efisiensi dalam penulisan skrip program. Dengan menggunakan variabel, nilai suatu data dapat diubah sekali tanpa harus mengubah seluruh data yang sama di dalam program tersebut. Selain itu, logika pemrograman dapat dibentuk dengan lebih baik jika menggunakan variabel. Selanjutnya, yang ketiga ada tipe data. Tipe data adalah format penyimpanan data yang dapat berisi tipe atau rentang nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Adapun macam-macam tipe data. Yang pertama ada boolean, yang hanya memiliki nilai true dan false, dengan size 1 bit. Yang kedua ada byte, umumnya digunakan untuk komunikasi secara serial, dapat digunakan untuk mengirimkan karakter dengan format yang lebih sederhana dari tipe data char. Byte memiliki nilai 8 bit. Selanjutnya ada char, tipe data yang digunakan untuk mewakili karakter dalam format Unicode yang mendukung format multibahasa. Char memiliki ukuran 16 bit. Selanjutnya ada float, yaitu tipe data yang digunakan untuk menyimpan bilangan yang mengandung koma, seperti desimal, seperti 10,5, 12,3, dan seterusnya. Selanjutnya ada int. Int di sini digunakan untuk mendeklarasikan bilangan bulat, seperti 5, 10, 15, dan seterusnya. Yang terakhir ada color. Color digunakan untuk menyimpan nilai warna dengan size 32 bit. Selanjutnya ada pendefinisian tipe data. Untuk teks berwarna merah adalah tipe data, sedangkan yang berwarna biru adalah nama variabel. Contoh, int score. Di sini untuk mendeklarasikan skor sebagai bilangan bulat. Adapun float total harga, yakni untuk mendeklarasikan total harga sebagai bilangan desimal, atau X sama dengan 12. Untuk memberikan nilai pada X sebesar 12. Selanjutnya ada rumus objek bangunan dasar. Yang pertama ada line, yaitu garis, dengan rumus X1, Y1, X2, Y2. Yang kedua ada ellipse, yaitu lingkaran, dengan rumus X, Y lebar tinggi. Yang ketiga ada quad, yaitu persegi, dengan rumus X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Selanjutnya ada triangle atau segitiga. Di sini rumus triangle adalah X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Yang terakhir ada rect atau persegi panjang. Rect di sini rumusnya sama seperti ellipse, yaitu XY lebar tinggi. Selanjutnya, saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana caranya membuat bangunan dasar dengan menggunakan variabel pada processing. Yang pertama, teman-teman bisa ketik voice setup dengan huruf kecil semua. Setelah itu, ketik lagi tutup buka kurung dan juga kurung kurawal. Pada voice setup di sini ada size, saya menggunakan ukuran lebar 400 dan juga tinggi 400. Fungsinya untuk mengatur ukuran jendela pada kanvas processing. Yang kedua ada background.
Background di sini adalah untuk mengatur warna latar belakang kanvas. Cara menambahkan warnanya, teman-teman bisa klik tools, setelah itu klik lagi color selector. Nah, teman-teman tinggal pilih aja warna yang kalian inginkan. Setelah itu kalian copy hashtag-nya, setelah itu kalian tinggal salin di dalam kurungnya. Yang kedua ada fill. Di sini saya mewarnai segitiga saya dengan warna biru. Untuk menggunakan warnanya masih sama, saya memakai color selector. Yang keempat ada stroke. Stroke di sini berfungsi untuk mengatur warna tepi segitiga menjadi hitam. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan warna RGB, yaitu warnanya itu angkanya dari 0 sampai 255. 0 di sini adalah warna hitam, teman-teman. Selanjutnya saya menentukan posisi dari ketiga titik sudut segitiga. Nah, rumus segitiga kan X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Di sini saya menggunakan X1-nya itu 200, Y1-nya itu 100, X2-nya 100, Y2-nya 300, X3-nya 300, Y3-nya 300. Nah, setelah itu saya mendeklarasikan tipe data triangle dengan rumusnya. Nah, sudah selesai, saya bikin code-nya. Jangan lupa untuk menambahkan tutup kurung kurawal. Setelah itu bisa teman-teman run dan akan menghasilkan segitiga berwarna biru. Di sini saya ingin menjelaskan contoh variabel dan penjelasannya. Yang pertama, membuat variabel, yaitu ketika membuat variabel maka harus menetapkan nama variabel, tipe data, dan nilai. Range nilai yang dapat disimpan telah didefinisikan pada tipe data. Tipe data terdiri dari integer, floating, point, karakter, words, image, font, dan deal. Variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu, yang mana akan ditempatkan pada ruang memori komputer. Perlu juga untuk mendeklarasikan tipe data. Selanjutnya adalah contoh dari variabel. Yang pertama, include studio.h, dan yang kedua adalah membuat in main. Selanjutnya membuat variabel dengan tipe data integer. In berat sama dengan, selanjutnya membuat variabel dan langsung mengisinya. Dengan in tinggi sama dengan 178. Selanjutnya dengan mengisi nilai ke variabel yaitu berat sama dengan 54. Lalu mencetak isi variabel ke layar dengan print f. Berat badan saya adalah %IKG dan tinggi %ICM. Lalu menggunakan return 0 sama dengan tutup kurawal. Setelah itu coba jalankan programnya. Maka hasilnya adalah berat badan saya adalah 54 kg dan tinggi 178 kg. Demikianlah contoh dari variabel pemrograman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kondisional atau percabangan. Pernyataan percabangan digunakan untuk memecahkan persoalan dalam mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada. Proses percabangan memperluas kegunaan dari program dengan menggunakan logika-logika yang dilakukan untuk memilih blok-blok kode yang akan dieksekusi. Percabangan adalah suatu opsi atau pilihan dengan suatu kondisi tertentu, di mana apabila kondisi tersebut memenuhi, maka opsi atau pilihan dalam kondisi tersebut akan dijalankan. Kondisional atau percabangan dibagi menjadi beberapa bagian atau fungsi. Yang pertama yang paling sederhana yaitu if. If merupakan perintah kondisi yang dilakukan apabila suatu kondisi tersebut bernilai benar atau memenuhi kondisi yang ada. Selanjutnya if else. If else merupakan perintah kondisi yang dilakukan apabila suatu kondisi tersebut bernilai benar atau memenuhi kondisi yang ada. Jika kondisi tersebut bernilai salah atau tidak memenuhi kondisi yang ada, maka akan melakukan perintah pengecualiannya atau perintah setelah else. Yang ketiga, else if. Else if yaitu percabangan yang digunakan saat kita memiliki banyak kondisi atau lebih dari 2 dan banyak pernyataan atau lebih dari 2. Yang terakhir ada switch case. Struktur switch case hampir mirip dengan if dan else yang digunakan untuk memilih satu blok pernyataan dari beberapa blok pernyataan.
Struktur select case memiliki kelebihan yaitu lebih mudah dibaca dibandingkan struktur if dan else. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi else. Fungsi else dipergunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dieksekusi. Berikut adalah contoh conditional else. Yang pertama ada for integer i sama dengan 5, i kurang dari 95, i plus sama dengan 5. Kemudian ada fungsi if, i kurang dari 35, dan line 30, i, 80, i. Dan di bawahnya juga ada fungsi else, kemudian ada fungsi line. Sehingga menghasilkan output seperti ini. Yang pertama ada fungsi for integer i sama dengan 5, titik koma i kurang dari 95, titik koma i tambah sama dengan 5. Jadi ini pernyataan for, variabel i diinisialisasi dengan 5. Dan loop akan terus berjalan selama nilai i kurang dari 95. Setiap kali iterasi, nilai i akan bertambah 5. Kemudian ada fungsi if i kurang dari 35. Ini adalah pernyataan if yang memeriksa apakah nilai i kurang dari 35. Selanjutnya ada line 30, i, 80, i. Ini adalah fungsi line yang digunakan untuk menggambar garis horizontal sesuai dengan titik koordinat. Dan ada fungsi else. Ini adalah bagian else dari pernyataan if. Jika kondisi pada pernyataan if sebelumnya tidak terpenuhi, maka blok kode di dalam else akan dieksekusi. Dan yang terakhir adalah fungsi line kedua yang digunakan untuk menggambar garis horizontal pada posisi 20, i hingga 90, i. Ketika nilai i mencapai atau melebihi 35, garis-garis ini akan digambar di antara 20,35 hingga 90,95 pada setiap iterasi. Berikut adalah hasil output dari fungsi else ini. Baik, untuk contoh kondisional selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Irda Afredita. Contoh yang saya gunakan adalah kode if. Berikut yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fungsi if dalam conditional processing. Fungsi if adalah fungsi untuk penyeleksian kondisi. Berikut adalah contoh dari kode if, dan saya akan menjelaskannya pada aplikasi processing. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode if conditional pada processing berikut ini. Pada kode yang pertama ini merupakan perulangan for, variabel i diinisialisasi dengan nilai 5, selama nilai i kurang dari height. Perulangan akan berlanjut. Setiap kali perulangan dilakukan, nilai i akan ditambahkan sebesar 5. Selanjutnya, pada kode kedua yaitu menggunakan stroke. Untuk mengatur warna garis menjadi putih dengan nilai RGB 255. Lalu, pada kode ketiga yaitu if, ini adalah kode if untuk memeriksa apakah nilai i lebih kecil dari 35. Berikutnya, pada kode yang keempat menggunakan stroke. Jika nilai i kurang dari 35 atau kondisi terpenuhi, maka perintah ini akan dijalankan. Ini akan mengatur warna garis menjadi hitam dengan nilai RGB 0. Lalu, yang terakhir menggunakan line. Untuk menggambar garis horizontal dari titik X yaitu 30, Y-nya I, hingga X 80, Y-nya I dengan warna garis yang telah ditentukan sebelumnya yaitu putih atau hitam. Lalu jika di-run, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Dengan demikian, jika nilai i kurang dari 35, maka garis yang digambar akan berwarna hitam dengan RGB 0. Namun, jika nilai i mencapai atau melebihi 35, maka garis akan berwarna putih dengan RGB 255. Setiap garis akan digambar secara berurutan dan terus berlanjut hingga nilai i mencapai atau melebihi nilai height. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait materi variabel dan kondisional. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.